Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya sayang, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, lesson well, and worthwhile. Amin. Miss Agi sedang berada di sebuah sekolah. Nah, di sekolah ini terdapat banyak keberagaman. Nah, kira-kira keberagaman itu apa ya sayang? Mari kita cari tahu bersama-sama pada video berikut ini. Mengelompokkan teman di sekolah. Di sekolah ada 2 siswa. Nah, yang pertama, ini siswa apa sayang? Ya, ini siswa laki-laki. Nah, ada juga siswa apa ini sayang? Ya, ini namanya siswa perempuan. Nah, kalau di sekolah, siswa laki-laki itu disebut putra dan siswa perempuan itu disebut putri. Kita hendaknya saling menghormati, baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, jadi walaupun kita berbeda jenis kelamin ya sayang, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, maka kita tetap harus saling menghormati. Jadi tidak boleh bermusuhan ya, tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Jadi walaupun ada teman kita yang laki-laki dan ada juga yang perempuan, maka harus saling menghormati. Tidak boleh dibeda-bedakan ya nak ya. Perbedaan kegemaran di sekolah. Di antara teman-temanmu pasti banyak perbedaan. Nah, salah satunya adalah perbedaan kegemaran. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah hal yang disukai. Nah, misalnya Ananda suka makan bakso. Nah, itu disebut dengan kegemaran. Misalnya Ananda suka berenang, itu juga kegemaran. Jadi, segala sesuatu yang kita sukai itu disebut dengan kegemaran. Nah, apa saja contoh-contoh kegemaran? Nah, berikut Miss Agi berikan contohnya. Yang pertama yaitu warna kesukaan, ada juga makanan kesukaan, dan hobi. Nah, jadi antara teman satu dan teman yang lain itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Misalnya, Ani menyukai warna merah dan Bobby menyukai warna biru. Nah, itu warna kesukaannya sudah berbeda ya. Misalnya teman yang A menyukai sate dan teman yang B menyukai mie, teman yang C menyukai pizza. Nah, itu juga kegemaran yang berbeda-beda. Nah, begitu seterusnya ya sayangnya. Jadi antara teman satu dan teman yang lain itu memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda kegemaran, hendaknya kita saling menghargai. Kita tidak boleh mengganggu dan mengejek teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Misalnya, kita punya teman yang berbeda warna kesukaan dengan kita. Nah, kita tidak boleh marah dan kita tidak boleh memusuhinya ya. Kita tetap saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda-beda kesukaannya ya. Keberagaman suku bangsa di sekolah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu. Misalnya ada adat, lalu makanan khas, bahasa, dan kebudayaan. Jadi setiap suku itu adat, makanan khas, bahasa, dan kebudayaannya berbeda-beda ya sayang ya. Indonesia itu kaya akan suku bangsa. Jadi suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam. Temanmu di sekolah tentu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda.
Walaupun berbeda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Nah, contohnya misalnya nih ya sayang, Doni memiliki suku Minang. Santi memiliki suku Jawa. Doni dan Santi tidak boleh bermusuhan walaupun sukunya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda tetapi tetap harus saling hidup rukun, saling berteman, dan saling menghargai. Contoh-contoh suku di Indonesia. Nah, berikut Miss Agi akan memberikan contoh-contoh suku yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ini hanya beberapa contoh saja ya sayang, masih banyak contoh suku di Indonesia yang lainnya. Nah, yang pertama sukunya, nah ini suku apa kira-kira sayang? Iya, ini suku Minang ya, suku Minang ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, kalau ini suku apa? Siapa yang tahu sayang? Iya, benar. Ini suku Melayu. Nah, suku Melayu ini berasal dari Riau, ya. Riau itu adalah adalah provinsi yang kita tempati sekarang ya. Pekanbaru itu provinsinya Riau dan sukunya adalah Melayu. Lanjut. Nah, kalau ini pasti tahu ini suku apa sayang? Iya, ini suku Jawa ya. Suku Jawa berasal dari Jawa. Nah, ini suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Lanjut, ada suku Madura dari Jawa Timur. Nah, kalau ini suku apa sayang? Bajunya warna putih. Ya, ini suku Sunda, berasal dari Jawa Barat. Nah, ini suku Betawi ya, berasal dari Jakarta. Dan yang terakhir, ini ada suku Dayak, berasal dari Kalimantan. Sikap menghargai keberagaman di sekolah. Kamu dan teman-teman harus saling menghormati. Tidak boleh mengejek teman yang lain. Walaupun berbeda kegemaran, kamu harus tetap saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan menciptakan kerukunan. Tidak hanya keberagaman, di sekolah ini juga terdapat kegiatan ekonomi. Nah, pada kegiatan ekonomi terdapat beberapa kosakata. Kira-kira apa saja ya kosakata yang berkaitan dengan ekonomi? Anda tahu? Masih belum tahu ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama pada video berikut ini. Kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Kegiatan ekonomi biasanya berkaitan dengan uang atau kegiatan jual beli. Kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi antara lain, nah ini adalah kosakata yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, sebelumnya sudah belajar ya Ananda tentang kosakata. Nah, sekarang kosakatanya tentang kehidupan ekonomi. Apa saja? Yang pertama ada uang, lalu saku, membeli, kantin, tabungan, dan koperasi ya. Ini adalah kosakata yang ada di sekolah ya yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Kalimat yang menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Dari kosakata tersebut kamu dapat membuat kalimat. Nah, dari kosakata yang sebelumnya Ananda lihat tadi ada membeli, saku, tabungan dan lain-lain. Nah, itu kita bisa membuat kalimat dari kosakata tersebut. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata. Nah, jadi kata yang digabungkan itu dapat menciptakan kalimat ya. Agar bisa membuat kalimat dengan baik, kamu harus mengetahui arti kata terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yuk, Miss Agi berikan contoh berikut. Nah, Miss Agi akan memberikan contoh dari kata tabungan. Kata itu kosakata ya, jadi kosakatanya tabungan. Nah, arti kata dari tabungan yaitu tempat menyimpan uang ya. Jadi tabungan artinya tempat menyimpan uang. Lalu kalimatnya, nah, kalimat yang menggunakan kata tabungan ya, contohnya seperti ini. Uang tabungan Doni semakin banyak karena selalu menyisihkan uang jajan. Nah, apalagi saya contoh kalimat yang menggunakan
kata tabungan. Ayo coba buat di rumah sayang, contohnya seperti apa? Ya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, tabungan. Misalnya, ibu membuka tabungan di Bank Negara Indonesia. Bisa juga seperti itu ya sayang. Itu adalah contoh kalimat yang menggunakan kata tabungan. Menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Misalnya saat membeli barang di pasar. Nah, ini adalah contoh kosakatanya. Yang pertama pasar, yaitu penjual. Dagangan, ada juga harga, pembeli, dan menawar. Nah, ini adalah contoh-contoh kosakata saat kita berada di pasar ya. Sayangnya masih banyak kosakata yang lainnya. Miss Agi hanya memberikan beberapa contoh saja. Nah, jadi Ananda dapat mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi misalnya Ananda tidak tahu nih arti dari kosakata, misalnya arti dari kosakata menjual. Ananda tidak tahu nih apa yaitu menjual. Nah, Ananda bisa cari arti kosakatanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Setelah mengetahui artinya, kamu dapat membuatnya menjadi kalimat. Jadi kalau kita sudah tahu nih apa arti kosakata, baru kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat. Pada saat di sekolah, Ananda pasti melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, kegiatan itu dilakukan dengan bergerak. Bergerak menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Ternyata gerakan tangan, kepala, dan kaki apabila digabung bisa menjadi sebuah tarian. Wow, sangat indah ya tarian tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Berikut penjelasannya. Melakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Setiap hari kita melakukan gerakan. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala, tangan, dan kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari gerakan kepala, tangan, dan kaki. Perhatikan ya sayang. Gerakan kepala. Contohnya adalah gerak tengok kanan dan kiri, dan gerak patah kanan dan kiri. Contoh gerakan tangan, yaitu gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Contoh gerakan kaki, yaitu gerakan kaki melangkah ke depan, gerakan kaki melangkah ke samping, gerak lutut ditekuk, dan gerak kaki diangkat. Melakukan gerakan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk tarian. Agar gerakan kompak dilakukan dengan hitungan. Nah, berikut Miss Agi akan memberikan contoh-contoh dari gerakan tersebut. Perhatikan dan diikuti di rumah ya sayang. Contoh gerakan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerakan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerakan kaki. 1, 2, 3, Oke sayang, apakah Anda mengerti dengan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya sayang. Cukup sekian video Miss Agi pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada video-video Miss Agi berikutnya. Alhamdulillah together. Alhamdulillah, alamin.
para majelis, please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, jelas selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.